Rekan-rekan sekalian, kembali ke channel Fajrul Falah. Kali ini kita membahas 3 kesalahan yang sering dilakukan saat presentasi atau diskusi mahasiswa. Simak video berikut sampai tuntas. Presentasi atau diskusi dalam proses pembelajaran itu cukup efektif untuk memperdalam ilmu. Kita bisa saling mengetahui dan memahami pendapat dari sudut pandang masing-masing. Namun, seringkali diskusi yang menarik dan bagus itu terganjal dengan beberapa kebiasaan yang kurang baik atau kesalahan yang dilakukan. Pemateri kurang merespon dengan baik sehingga penanya tidak puas, bahkan merasa kurang dihargai. Nah, berdasarkan pengalaman dan yang sering saya lihat ketika mahasiswa presentasi, berikut 3 kesalahan yang sering dilakukan saat presentasi, baik daring maupun luring. Yang pertama, tidak mencatat pertanyaan. Nah, ini sering terjadi saat sesi tanya jawab. Apakah alasannya karena keterbatasan akses, sulit multitasking, merasa mampu mengingatnya? Ya, kalau pertanyaannya hanya 1, kalau 2, 3, beranak pinak. Apa, mengapa, kapan, bagaimana. Ingat ya, otak kita bukan seperti mesin yang bisa mengcopy suara atau merekam dengan tepat dalam waktu yang singkat. Kemampuan sangat terbatas, maka jangan bebani otak kalian untuk bekerja berat. Maka catatlah pertanyaan. Mencatat pertanyaan itu bahkan memiliki banyak keuntungan. Di antaranya, yang pertama, jawaban kita bisa fokus, tepat sasaran, tidak melebar kemana-mana. Mereka bertanya 5 pertanyaan, bisa kita jawab tanpa ada yang terlewatkan. Kedua, penanya merasa dihargai. Nah, ini penting. Bagi penanya, kalau melihat pemateri atau presenter menuliskan apa yang ditanyakan itu, merupakan bagian dari kesungguhan, ya atau tidak? Lalu kesalahan yang terjadi saat presentasi yang kedua adalah tidak menjawab semua pertanyaan. Nah, ini yang sering memicu ketidakpuasan bagi penanya. Tidak menjawab bukan karena tidak mengerti jawabannya, tetapi karena lupa pertanyaannya. Ini masih ada hubungannya dengan poin pertama tadi, tidak mencatat. Tidak semua dijawab juga bisa karena kepekaan terhadap bahasanya, mohon maaf, rendah, kurang baik. Misalnya pertanyaan, sebut, jelaskan, dan berikan contoh, lalu hanya dijawab menyebutkan saja. Ini sering terjadi pada mahasiswa saat ujian dalam soal berbentuk esai. Ini juga sering terjadi dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Misalnya WhatsApp atau WA. Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Dijawab singkat, di kafe. Ada 2 pertanyaan diabaikan. Lah, ini masih mending dijawab daripada hanya dibalas kepo. Nah, ini pun masih lebih baik daripada di-read atau dibaca tapi tidak dibalas. Padahal isinya adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Ini pun masih mending atau lebih baik. Ada yang lebih menyakitkan lagi, tidak dibuka dan tidak dijawab. Padahal tiap menit buka WA. Ibarat bertamu tidak dibukakan pintu. Ibarat ngantar surat di depan pintu rumah, dilewatkan begitu saja. Pernah mengalami hal demikian tidak kalian? Silahkan bisa komen ya. Ini ilustrasi atau contoh nyata untuk menggambarkan tidak menjawab pertanyaan saat diskusi atau presentasi. Pastikan pertanyaan dijawab atau ditanggapi atau direspon. Rekan-rekan sekalian, kesalahan yang ketiga adalah tidak mengembalikan ke penanya atau menyapa. Pemateri atau moderator tidak memerhatikan penanya.
Setelah menjawab penanya 1, next atau kemudian menjawab penanya 2. Kita itu sedang menjelaskan kepada manusia yang memiliki hati atau perasaan, bukan kepada robot. Maka sentuhlah hati orang itu dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan sapaan. Dengan disapa, apalagi disebut nama, mereka lebih senang dan merasa dihargai. Coba ketika kalian menempatkan posisi sebagai penanya, lebih senang manakala diabaikan atau dikonfirmasi balik dengan pertanyaan, apakah pertanyaan terjawab? Lalu penanya menjawab, iya, cukup jelas, terima kasih. Nah, di sini ada interaksi atau dialog antara pemateri dengan penanya, dan ini membuat ruang diskusi semakin baik dan tentunya menarik. Kalaupun misalnya tidak ada kesempatan untuk mengembalikan kepada penanya karena keterbatasan waktu, misalnya dalam seminar besar, bisa disinggung dengan kalimat tidak langsung. Mudah-mudahan penjelasan saya menjawab pertanyaan si A tadi. Nah, ini lebih baik. Pernah mendengar atau mengalami seperti itu tidak? Silahkan, kalian bisa komen. Rekan-rekan sekalian, itu 3 kesalahan yang sering terjadi saat presentasi atau diskusi yang sebaiknya bisa kita hindari. Memang ada banyak kesalahan lainnya dan etika dalam diskusi atau presentasi. Namun paling tidak 3 kesalahan atau kebiasaan itu yang sering terjadi atau dominan. Pertama, tidak mencatat. Kedua, tidak menjawab semua pertanyaan. Dan ketiga, tidak mengembalikan ke penanya. Silahkan boleh like, subscribe, atau komen, atau ada usulan topik lainnya yang terkait, supaya kami membuatkan video berikutnya dan channel ini terus berkembang. Terima kasih.